Ya, muncul ya C, D, dan E. Jadi D dan E adalah hard disk dari laptop kita yang Windows-nya rusak. Nah, dari sini kita bisa lakukan transfer data ya, atau pengkopian ke flash disk ini sendiri, atau kita bisa menambahkan atau mencolokkan hard disk eksternal ya. Gampang kan? Cara backup data laptop yang tidak bisa masuk Windows 10. Sebenarnya bukan cuma Windows 10 saja ya, jadi semua jenis operating system kalau memang rusak, tidak bisa booting sehingga kita nggak bisa masuk ke dalam operating system itu, maka mungkin kita akan panik karena ada data yang tertinggal ya. Dan kita kalau tidak bisa membongkar laptop atau tidak mengerti caranya, maka kita ada resiko kehilangan data yang di dalam laptop itu ya. Memang lebih baik sih tetap kita membiasakan menggunakan backup menggunakan cloud drive ya, karena zaman sekarang kan mungkin internet sudah biasa sehingga kita selalu bisa mempunyai backup datanya di internet di cloud drive, apakah Google Drive atau OneDrive secara otomatis ya. Jadi kita bisa mengaktifkan namanya desktop client dari masing-masing cloud drive tersebut ya. Salah satu caranya nanti ada di link di atas ya, kalau videonya sudah jadi. Nah, jadi sekarang kita dalam kasus yang misalnya laptop sudah terlanjur nggak bisa masuk, jadi kita harus mencoba menyelamatkan data di dalamnya ya. Jadi kita akan coba menggunakan flash drive, flash disk ya, yang berisi Windows. Jadi Windows ini portable, jadi diinstal di dalam flash disk atau USB. Untuk kita kemudian buka sistemnya dari laptop tersebut dan kita bisa ambil atau pindahkan ke hard disk eksternal atau ke flash disk tersebut ya, kalau memang datanya tidak banyak ya. Ukuran flash disknya biasanya minimum 32 GB karena sistem dari Windows-nya sendiri mungkin ada sekitar setengahnya ya atau lebih. Jadi kita masih ada spare untuk menyimpan mungkin ada installer program lainnya ya. Nah, cara pertama adalah kita harus memastikan laptop kita siap untuk booting ke flash disk ya. Cara-caranya ada di video sebelumnya ya, tentang belajar install ulang laptop sendiri ya. Di situ ada caranya gimana kita bisa masuk ke dalam BIOS dan kemudian setting USB sebagai booting device-nya ya. Tapi secara umum kalian bisa coba-coba bahwa umumnya waktu kita booting itu ada kita bisa tekan delete ya, atau F2 atau mungkin F8 atau mungkin F11 tergantung dari laptop yang kalian punya ya. Coba aja browsing-browsing. Kalau masih nggak ketemu, coba lihat tips di video yang sebelumnya tadi ya. Sekarang kita coba masuk ke Windows. Kali ini untuk laptop Asus saya tekan F2 saat booting ya. Kalian bisa lihat ini adalah prosesornya dari spesifikasi juga settingan dari BIOS. Nah, ini kita bisa lihat boot option 1 sudah ada UEFI SanDisk ya. Berarti sudah bisa booting dari flash disk ya. Jadi kita sudah tinggal sudah cek sudah oke, kita tinggal save ataupun tidak karena sudah oke ya. Kita tinggal restart saja dan menunggu proses booting dari flash disk ya. Lebih bagus jika laptop ini ada USB 3-nya, USB 3.0 biasanya warna colokannya ada biru-biru ya, atau dia ada tulisan SS ya, mungkin super speed atau apa ya. Jadi kalau bisa colokan ke situ, jadi kalau flash disk yang dipakai juga USB 3 bisa berjalan lebih cepat ya. Nah, ini adalah tampilan dari Windows yang portable tadi ya, ini dari USB. Ini adalah drive yang ada di dalam Windows ini, yang dia baru mengenali satu ya, C-nya adalah flash disk itu sendiri ya. Di situ terlihat 28,6 GB, isinya 12,5 GB ya. Jadi kurang lebih adalah setengahnya dari flash disk itu terisi oleh sistem ini ya. Kita bisa isikan dengan yang lain-lain ya untuk keperluan penyelamatan data. Ya, sekarang kita klik kanan di disk PC, kita pencet manage.
Setelah muncul, nah kita pilih dengan yang storage ya, disk management. Nah, kita lihat di sini ada disk 0 dan disk 1 ya. Disk 1 adalah flash disk kita yang 28 GB itu ya. Aslinya 32 ya, 32 GB itu terbaca 28 untuk satuan giga itu. Nah, kemudian kita lihat nih ada hard disk yang tidak ada hurufnya ya. Itu kan kelihatan ada C ya, disk 1 C. Nah, yang di atas ini tidak ada huruf CDE-nya ya. Jadi dia belum terbaca, ini adalah yang ada di laptop ini. Ya, masih kosong, hanya ada C saja. Nah, sekarang kita resetting dari hard disk yang ada di laptop tadi, yang Windows-nya rusak ini. Nah, kita tinggal change drive letter saja. Jadi kita tinggal kasih hurufnya ya. Apakah tadi sudah ada C ya? Mungkin secara default dia akan langsung menjadi huruf D. Tapi kita juga bisa rubah ya sebetulnya. Nah, ini sudah muncul D ya. Kita cek. Ya, sudah muncul ya yang D. Nah, kemudian satu lagi, ada partisi satu lagi kita setting dari alfabet drive-nya ya. Nah, dia otomatis menjadi E, kita juga tetap bisa ganti ya ke huruf yang lainnya, bebas. Ya, muncul ya, C, D, dan E. Jadi, D dan E adalah hard disk dari laptop kita yang Windows-nya rusak. Nah, dari sini kita bisa lakukan transfer data ya, atau pengkopian ke flash disk ini sendiri, atau kita bisa menambahkan atau mencolokkan hard disk eksternal ya. Sudah berhasil ya, kita sudah bisa mengakses hard disk ini, kemudian kita bisa pindahkan ke eksternal hard disk kita atau ke flash disk ini sendiri. Nah, sekarang untuk mendapatkan Windows Portable seperti ini, jadi kita bisa langsung menyelamatkan data jika ada komputer atau laptop kita yang rusak. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi nanti perhatikan untuk flash disk ini, kategorinya flash disk. Nanti kalian pilih yang matang ya. Gimana? Backup data laptop Windows rusak? Gampang kan?